Halo, bertemu lagi di Accounts channel seni dan budaya Nusantara. Kali ini, Gus akan membahas sejarah seni jaranan di zaman kolonialisme, Orde Lama dan Orde Baru. Banyak perubahan yang terjadi pada masa-masa tersebut, sehingga seni jaranan masih dikenal dan eksis sampai sekarang. Mau tahu ceritanya seperti apa? Ikuti terus channel Gus. Dan jangan lupa klik dulu tombol like, komen dan subscribe. Jaranan dan representasi abangan. Jaranan pada zaman dahulu adalah selalu bersifat sakral. Maksudnya selalu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Selain untuk tontonan, dahulu jaranan juga digunakan untuk upacara-upacara resmi yang berhubungan dengan roh-roh leluhur keraton. Pada zaman kerajaan dahulu jaranan seringkali ditampilkan di keraton. Dalam praktik sehari-harinya para seniman jaranan dahulu adalah orang-orang abangan yang masih taat kepada leluhur. Mereka masih menggunakan danyangan atau punden sebagai tempat yang dikeramatkan. Mereka masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap roh-roh nenek moyangnya. Mereka juga masih melaksanakan praktik-praktik selametan seperti halnya dilakukan oleh orang-orang dahulu. Pada kenyataan seniman jaranan dahulu di Kediri adalah para pekerja kasar semua. Mereka sebagian besar adalah tukang becak dan tukang kayu. Ada sebagian dari mereka yang bekerja sebagai penjual makanan ringan di sepanjang jalan bandar yang membujur dari utara ke selatan. Clifford Geertz mengidentifikasi mereka dengan sebutan abangan. Geertz memberikan penjelasan tentang praktik abangan. Masyarakat abangan adalah suatu sekte politio-religius di mana kepercayaan Jawa asli melebur dengan marxisme yang nasionalistis yang memungkinkan pemeluknya sekaligus mendukung kebijakan komunis di Indonesia. Sambil memurnikan upacara-upacara abangan dari sisa-sisa Islam, Geertz 1983. Dalam perkembangannya kesenian jaranan mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan kondisi sosial masyarakat yang sudah berubah dalam memaknai dan mengembangkan jaranan. Dari tahun ke tahun jaranan mulai berubah dari yang sifatnya tuntunan menjadi tontonan dan yang paling menarik adalah jaranan sebagai alat untuk menarik simpatisan dan untuk pengembangan pariwisata. Jaranan pada tahun 1960-an menjadi alat politik PKI untuk menopang kekuasaannya dan menarik massa. Pada tahun-tahun itu kebijakan Soekarno tentang Nasakom sangat mempengaruhi keberadaan lembaga-lembaga yang ada di bawah. Dari nasionalisme, agama dan komunis ini, memiliki lembaga-lembaga sendiri. Kelompok itu memiliki basis kesenian sendiri-sendiri. Lekra, Les Bumi dan LKN adalah lembaga kesenian yang ada di tingkat bawah. Pada tahun itu jaranan sudah ada dan kebetulan bernaung di bawah pengawasan Lekra. Jaranan pada saat itu sudah sangat digemari masyarakat. Bahkan di Kediri pada saat itu sudah berdiri beberapa kelompok jaranan. Kelompok jaranan ini banyak digawangi oleh orang-orang yang berada di lembaga kesenian. Dari ketiga lembaga kesenian yang ada, semuanya memiliki kesenian sendiri-sendiri yang sesuai dengan misinya masing-masing. Pada tahun 60-an itu masing-masing kelompok jaranan berkontestasi dengan sehat. Walaupun mereka berasal dari lembaga kesenian yang berbeda, tapi pada saat itu mereka masih bisa berbagi ruang dan berkontestasi. Mereka saling mendukung dan mengembangkan kreativitasnya dalam berkesenian. Jaranan pada saat itu masih tampil dengan polos sekali. Pemainnya hanya mengenakan celana kombor dan tanpa make up. Tidak ada batas antara pemain, penabuh dan penonton. Mereka sama-sama berada di tanah. Mereka bisa saling tukar main antara satu dengan lainnya. Berbeda dengan zaman Jepang pada yang masih menggunakan guni sebagai pakaiannya. Pada tahun-tahun 60-an jaranan bisa tampil vulgar dimanapun dia berada.
Pada tahun 1965 terjadi peristiwa pembersihan dari kalangan agamawan kepada kelompok-kelompok abangan. Pembersihan ini dilakukan atas kerjasama negara dengan kaum agamawan. Akibat dari pembersihan itu masyarakat abangan yang ada di Kediri pada saat itu sempat kocar-kacir. Terlebih pada orang-orang yang memang bergelut di lembaga PKI ataupun pernah terlibat. Orang-orang yang terlibat sebagai anggota Partai Komunis dibunuh. Para seniman-seniman yang berada di bawah PKI yaitu Lekra dihabisi semua. Danyangan dan beberapa punden banyak yang dirusak. Bahkan patung-patung dan arca yang sekarang berada di Museum Air Langga terlihat banyak yang hancur. Ini adalah akibat pertikaian politik 1965. Segala properti yang berhubungan dengan tradisi orang abangan dimusnahkan. Termasuk di dalamnya adalah jaranan. Setelah kejadian berdarah tahun 1965 itu jaranan yang dahulu adalah kesenian yang sangat dibanggakan masyarakat hilang seketika. Jaranan adalah representasi dari kaum abangan yang mencoba untuk memberikan eksistensi dirinya pada kesenian. Mereka benar-benar mengalami trauma yang berkepanjangan. Sehingga kesenian jaranan pada pasca 65 mundur. Kondisi politik 65 ini telah membawa jaranan pada titik nol. Kecuali jaranan yang bernaung di bawah komunis aman dari pembersihan ini. Keberadaan jaranan pada saat itu juga masih relatif sedikit. Trauma itu ternyata tidak dirasakan oleh orang-orang yang berasal dari Lekra saja. Seniman dari Les Bumi dan LKN waktu itu juga agak ketakutan untuk tampil di publik. Kebanyakan dari seniman yang ada di Kediri pada waktu itu juga berhenti dari kesenian untuk sementara waktu. Pasca peristiwa berdarah itu seluruh elemen masyarakat memberikan identifikasi yang negatif terhadap kesenian jaranan, dari kalangan agamawan. Para agamawan beranggapan bahwa jaranan itu mengundang setan. Sehingga wajar jika pada saat itu para agamawan terlebih ansor menghabisi seniman-seniman yang berbau komunis di Kediri. Negara yang mulai memberikan pengontrolan seniman dengan membuatkan nomor induk seniman, NIS pada kurun waktu tahun-tahun 1965 sampai tahun 1967. Dengan memberikan NIS ini pemerintah bisa mengontrol lebih jauh seniman yang terlibat dengan komunis. Bagi yang tidak memiliki NIS biasanya mereka dikasih nomor aktif sebagai seniman. Tanpa memiliki kartu ini, seniman tidak boleh tampil di ruang publik, kata Mbah Ketang. Praktis pasca 65 jaranan jarang sekali tampil di ruang publik. Seniman-seniman jaranan yang berasal dari LKN mungkin masih bisa berunjuk kebolehannya di ruang publik. Misalnya jaranan Sopongiro di Bandar dan jaranan Turnojoyo Pakelan. Dua jaranan ini bisa eksis dan tidak terberangus pada tahun 65 karena mereka adalah kelompok kesenian yang berasal dari LKN. Stigmatisasi yang dikembangkan oleh agamawan dan negara rupanya telah memberangus nalar masyarakat. Pasca 65 masyarakat secara tidak langsung memberikan identifikasi negatif terhadap kesenian jaranan. Mereka masih menganggap bahwa kesenian jaranan itu adalah kesenian milik PKI. Masyarakat tidak mau dicap merah oleh pemerintah dan kaum agamawan sebagai pengikut PKI. Akhirnya kesenian jaranan dijauhi oleh masyarakat. Pasca terjadi peristiwa berdarah tahun 1965 itu, kesenian jaranan mulai lumpuh total. Baru pada tahun 1977 jaranan mulai menggeliat lagi. Jaranan menjadi sebuah idiom baru yang tampil berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jaranan pada tahun sebelumnya banyak berafiliasi dengan komunis akan tetapi pada tahun itu jaranan mulai menggandeng militer untuk dijadikan alat untuk melindungi dirinya. Dan musik pun sudah mulai dilakukan. Para seniman jaranan mulai memodifikasi jaranan dari pakaian, make up, dan tarian serta musiknya.
Dalam berbagai pertunjukan jaranan, pemain jaranan harus memiliki sifat yang arif, sopan dan memiliki tata krama yang tinggi kepada masyarakat dan para penanggap. Sifat itu harus diperankan oleh para pemain dalam rangka memperbaiki citra jaranan di muka masyarakat. Seniman jaranan mulai menghaluskan jaranan. Oke guys, itu tadi sedikit sejarah jaranan yang Eka August kutip dari berbagai berita dan sumber media online. Jika ada perbedaan persepsi dan pandangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada koreksi, kami menerima dengan langsung komen di kolom komentar. Oke guys, dukung terus channel kami biar berkembang dengan cara klik like, komen dan subscribe. Sampai ketemu di video Eka August berikutnya. Salam budaya.